Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ya, sungguh telah kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Ya, maka dari itu kalau kita lihat pesan dari ayat ini, ketika Allah berikan kita kesehatan, berikan kita kekuatan, berikan kita kemampuan, ya, jangan disia-siakan. Ya, jangan masih muda, masih sehat, udahlah nggak usah. Ya, soleh-soleh amat gitu ya. Nikmati masa muda. Ya. Ada istilah kayak gitu. Nikmati masa muda. Ya. Cuma dalam konteks dan konotasi negatif. Harusnya nikmati masa muda, konotasinya diajak kepada positif. Nikmati masa muda dengan ibadah, dengan ketaatan, dengan belajar. Ya, orang kalau masa muda belajar, masya Allah, ya, insya Allah berikutnya gampang. Ya, jangan sampai ya, masa muda lewat, ya, masa tua baru sempat mau belajar. Ya bagus sih daripada kagak gitu ya. Cuma hasilnya akan kelihatan. Ya, dari muda dia belajar, maka hasilnya akan bagus. Ya. Ibadah juga begitu. Nah, salah satu keutamaan dan keunggulan orang yang taat, yang beribadah, yang belajar, atau apalah, dia rajin melakukan amal soleh semasa muda. Ketika dia sudah tua, ketika dia sudah lemah segala-galanya, maka amal yang dia lakukan saat tua itu, mungkin sholatnya jadi berkurang, puasa jadi berkurang, ngajinya jadi berkurang, itu ya tetap dianggap sebagaimana dahulu dia lakukan saat muda. Ya. Makanya summa radadnahu asfala safilin, Allah kecualikan, ya, kenapa disimpulkan demikian? Liqaulihi ta'ala, karena ada firman Allah Ta'ala berikutnya, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ya. Falahum ajrun ghairu mamnun. Ya. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak terputus. Ya, jadi ini ya, kenapa disimpulkan atau ditafsirkan seperti tadi, karena ada ayat berikutnya, pengecualian dari Allah kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka pahala yang tidak terputus. Jadi nggak putus pahalanya dari apa yang biasa dilakukan dia sejak muda, sejak kuat, sejak sehat. Nah, pahala itu terus ada. Walaupun misalnya sangat berkurang jauh. Sangat berkurang jauh. Ya. Mamnun artinya maktu, enggak terputus. Tidak terputus. Ya. Memang ada, kalau penafsiran yang biasa ya itu juga bagus juga ya, asfala safilin tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan menjadi orang yang hina, yang tercela, yang celaka, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh, maka baginya pahala yang tidak terputus. Tapi penafsiran yang ini sangat bagus saya kira. Ya, penafsiran yang ada dalam tafsir Jalalain itu cukup bagus penafsiran. Artinya, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ya. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk, dan kemudian ya, orang itu menggunakan kesempatan dari penciptaannya yang bagus, yang sehat, yang kuat untuk beribadah dan beramal soleh. Ya. Tsumma radadnahu asfala safilin, dan kemudian Allah kembalikan ya, penciptaannya, tubuhnya tadi dalam kondisi yang lemah. Ya, tadi ya, asfala safilin itu kinayah anil haram wa dha'af. Dia kiasan ya, jadi asfala safilin itu artinya adalah yang rendah, serendah-rendahnya. Tapi rendah di sini maknanya adalah masa tua ya, dan lemah. Ya, kalau ada yang juga mengatakan ya, balik lagi ya, seperti anak kecil ya, kadang lemah, kadang bahkan sampai lemah ingatan juga gitu ya, lemah fisik dan seterusnya.
Kita aja kadang-kadang sudah mulai itu kan, nggak seperti dulu daya ingatnya, ya kadang suka lupa, ya, dan seterusnya. Nah, ketika seseorang ya di usia tua dan di usia lemahnya itu amalnya berkurang, bukan karena dia malas, bukan karena dia udah malas sholat, bukan karena dia udah nggak mau ngaji. Saya mah dulu rajin ngaji ke sana kemari karena sehat. Sekarang ya udah tua, ya nggak bisa banyak kemana-mana. Ya, lebih karena faktor keterbatasan yang memang Allah takdirkan. Nah, orang seperti ini catatan amalnya akan tetap berlaku sebagaimana catatan amal yang dia lakukan di masa muda dan di masa tua, gitu ya. Maka ini sebenarnya sebuah pesan yang sangat indah dan sangat bagus, bagaimana agar apabila Allah berikan kita kekuatan, ya, kemampuan, kemudahan dalam segala hal, jangan sia-siakan. Ya, jangan habis waktu potensi kita untuk ya mohon maaf ya nongkrong di pinggir jalan, ke sana kemari dan seterusnya. Padahal kesempatan kita untuk berbuat baik, untuk beramal soleh, untuk mengisi ya, waktu dan kesempatan kita sangat besar. Ya. Wafil hadis, kalau dalam tafsir jalan disebutkan ada hadis idza balaghal mu'min minal kibar ma yu'jizuhu 'anil amal kutiba lahu ma kana ya'mal. Ya. Hadis ini dikutip oleh At-Tabari, ya, disebutkan dalam syarahnya, ya, dan juga diriwayatkan oleh hadis yang sebanding ya. Nah, yang tadi kita katakan ya, diriwayatkan oleh Bukhari, ada satu hadis idza maridul abdu aw safar, tadi yang saya kutip, jika seorang hamba itu sakit atau safar, kutiba lahu mithla ma kana ya'malu muqiman sahihan, maka dia akan diberikan pahala sebagaimana yang dia laksanakan, dia lakukan saat dia tidak safar dan sehat. Nah, kalau ini idza balaghal mu'min minal kibar, jika seorang mukmin sampai pada usia tua, ma yu'jizuhu 'anil amal, sehingga membuat dia lemah untuk beramal, kutiba lahu ma kana ya'mal. Ya. Maka dia tetap akan dicatat sebagaimana amal yang dahulu pernah dilakukan saat muda. Gitu ya. Jadi beda. Ada orang tua rajin sholat atau sholat ya. Namanya orang tua terbatas. Ya. Yang satu dia baru belajar sholat saat itu. Yang satu memang dari muda dia sudah sholat. Ya, dulu mah sholatnya rajin segala macam. Maka di masa tuanya dia akan tetap dicatat dengan amalan di masa muda. Nah, yang repot kalau di masa mudanya amalannya nggak ada atau sedikit, ya segitu catatannya berarti. Catatannya sedikit. Di masa tua lebih sedikit lagi. Ya, maka sekali lagi istilah gunakan masa muda, ya, puas-puasin masa muda itu bisa dibawa kepada pemahaman positif. Puas-puasin masa muda untuk belajar, untuk ngaji, untuk ibadah, untuk beramal soleh. Kenapa? Karena Allah berikan kita kekuatan, ya, kebagusan, bagus, ya, keindahan, kekuatan, ya, tubuh yang bagus dan seterusnya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama yukadzibuka. Ya, ini ayat ini untuk orang kafir. Fama yukadzibuka, wahai orang kafir, apa yang membuat engkau mendustakan? Ba'du. Ya, ba'du di sini maknanya apa? Sesudah. Sesudah apa? Ba'da ma dzukira min khalqil insan fi ahsani surah. Tsumma raddahu ila ardalil umr. Ad-dallu 'alal qudrah 'alal ba'd. Ya. Sebenarnya kalau kita lihat kehidupan dengan real saja, ada orang yang tadinya kecil, tumbuh, remaja, dewasa, kuat, lalu kemudian perjalanannya tua, renta, lemah lagi. Itu kan nggak terjadi dengan sendirinya. Ya. Ada sebuah kekuatan dan kekuasaan
yang tentu saja itu menunjukkan tanda-tanda ketuhanan yang berkuasa atas semua itu. Atas semua itu. Jadi ada orang dilahirkan dari kecil, tumbuh besar, remaja, kuat, lalu dia tua renta, balik lagi, gitu ya. Itu kata Allah, fama yukadzibuka, wahai orang kafir, kamu tidak beriman adanya Allah, tidak beriman kepada tidak mau tunduk kepada Allah, ya, dan tidak beriman kepada hari kiamat. Padahal ini semua kalau diperhatikan, ya tadi ya, ba'da ma dzukir, setelah disebutkan itu semua gambaran dari Allah, diciptakannya manusia dalam sebaik bentuk, kemudian dikembalikan kepada kondisi yang lemah, ya, ila adzaril umur, adalu, itu semua menunjukkan alal qudra alal ba'ats, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala berkuasa, ya, untuk mengadakan hari kebangkitan. Jadi memang di antara yang ditolak dan ditentang oleh orang kafir Quraisy, selain mereka nggak mau beribadah kepada Allah, mereka pun tidak beriman, tidak menerima bahwa nanti akan datang hari kebangkitan. Makanya kalau diperhatikan surat-surat Makkiyah, ya, yang sebagian besar terdapat dalam juz Amma, itu sebagian surat itu betul-betul menekankan keimanan terhadap hari akhir, akan adanya hari kebangkitan. Termasuk surat At-Tin ini, ya, Allah katakan fama yukadzibuka ba'du biddin. Setelah fenomena yang sangat jelas ini, kok kamu masih mendustakan adanya biddin. Nah, ad-din di sini artinya bukan agama. Ya, dalam banyak ayat Al-Qur'an kata ad-din itu maknanya apa? Al-jaza, pembalasan. Artinya biddin bil jaza al masbuq bil ba'ti wal hisab. Ya. Adanya hari pembalasan yang didahului oleh apa? Adanya hari kebangkitan dan perhitungan. Ya. Ya. Jadi fama yukadzibuka ba'du, apa yang membuat engkau sampai sekarang nggak mau beriman akan adanya hari pembalasan? Sudah jelas tanda-tandanya bagaimana Allah menciptakan manusia dari tidak ada, kemudian dilahirkan, lalu melewati masa-masa bayi, kemudian tumbuh, lalu kembali lagi. Ya, itu kan sebuah kekuasaan yang sangat mutlak. Kalau Allah mampu, kalau hal seperti itu mampu Allah lakukan, maka mengadakan atau membangkitkan manusia setelah kematiannya, lalu kemudian menghisap mereka, ya itu bukan sesuatu yang mustahil. Ya, jadi alam ini dengan segala keteraturannya yang tadinya tidak ada, kita manusia yang tadinya tidak ada, lalu Allah adakan, lalu Allah tumbuhkan sedemikian rupa, ya, maka kalau orang menyadari hal itu, ya tidaklah dia akan begitu saja mengingkari akan datangnya hari kebangkitan, gitu ya, hari kebangkitan. Ai ma yaj'aluka mukadziban bidzalika wala ja'ila lahu. Ya, maksudnya apa yang membuat engkau mendustakan akan hari kebangkitan padahal tidak ada yang mampu menciptakan semua ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Alaisa, bukankah Allah bi ahkamil hakimin? Ya. Ai huwa aqba al-qadhin. Dialah sebaik-baik hakim, sebaik-baik qadhi, ya. Seadil-adil qadhi, ya. Wa hukmihi bil jaza min dzalik, ya. Wa huwa aqdal qadin wa hukmihi bil jaza min dzalik, ya. Dia adalah sebaik-baik qadhi dan sebaik-baik hukum, ya. Aqdal qadin wa hukmihi, ya. Dan yang memberikan hukum, ya, dengan memberikan balasan dari yang seperti itu. Wa fil hadis, dalam hadis disebutkan
Man qara'a wattin ila akhiriha falyakul bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ya, ini termasuk fadilah ya. Siapa yang membaca surat At-Tin, maka selesai membaca surat ini hendaknya membaca apa? Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Hadis ini ada dalam riwayat Tirmizi, Abu Daud ya. Ya, meskipun memang ada yang mendhaifkannya ya, tapi kaidah yang dapat kita pakai bahwa hadis dhaif dapat digunakan untuk fadhailul a'mal ya, jadi bisa diamalkan untuk mencari fadilah dan keutamaan begitu ya. Maka praktek kalau ada orang membaca surat tersebut lalu kita katakan setelah selesainya atau kita membaca surat tersebut selesai itu kita katakan bala wa ana ala dzalika minasyahidin ya, dan kami artinya kita membenarkan ketika Allah katakan alaihissallahu bi ahkamil hakimin ya, seakan-akan Allah bertanya dan ingin memberikan jawaban sebagai sikap kita. Bukankah Allah sebaik-baik hakim? Maka kita bilang apa? Bala. Ya. Kita nggak meragukan Allah sebaik-baik hakim. Wa ana ala dzalika minasyahidin ya, dan kami bersaksi atas hal tersebut ya, pernyataan tersebut. Begitu ya. Baik para sekalian, demikian kurang lebih pembahasan dari surat At-Tin ya. Kalau mau disimpulkan beberapa poin ya. Ya, pertama surat At-Tin ini menyinggung ya tempat-tempat mulia, tempat-tempat berdakwahnya para nabi dari mulai negeri Syam, kemudian Mekah ya, Mesir juga ya, itu di sini ya. Jadi Mesir itu sedikit ya disinggahi para nabi juga. Nabi apa yang singgah ke negeri Mesir? Nabi apa? Nabi Musa. Nabi siapa lagi? Nabi Ibrahim juga sempat ke negeri Mesir. Siapa lagi? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf yang sempat bahkan jadi pejabat di negeri Mesir. Mesir itu ya termasuk Rasulullah ada juga hubungan dengan negeri Mesir. Dari mana? Dari istrinya. Ada salah seorang istrinya yang berasal dari negeri Mesir. Siapa? Maria Al-Qibtiyah. Al-Qibtiyah itu dahulu diistilahkan sebagai penduduk asli negeri Mesir ya, kalau Palestina sudah banyak. Mekah juga tentu saja tempat kelahiran Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, surat ini mengingatkan kita untuk memanfaatkan ya, pertama tentu bersyukur kepada Allah ya, betapa Allah ciptakan kita manusia dengan sebaik-baik bentuk ya, apalagi ketika Allah berikan kesehatan ya, tubuh yang sempurna, tubuh yang lengkap, maka itu syukurnya harus banyak ya. Bahkan dalam satu hadis disebutkan ya, setiap pagi harusnya kita bersedekah ya, atas setiap apa? Persendian yang kita miliki. Kata para ulama, itu sebagai rasa syukur kita atas nikmat Allah diberikan kesehatan. Ya, persendian itu bayangkan ya, kita misalnya sendi kita nggak bisa bergerak saja sudah betapa tersiksanya. Ya, artinya ketika Allah berikan kita kesehatan ya, jangan pernah kita lupa untuk bersyukur. Nah, wujud yang paling real dari bersyukur adalah ya menggunakan kesempatan sehat, kesempatan kuat untuk beribadah dan beramal soleh. Gitu ya. Salah satu fadilahnya apa? Kalau nanti kebetulan ya qadarullah suatu saat dia terhalang karena faktor kesehatan, ya, karena faktor kekuatan, apakah sakit atau sudah lemah, maka ya, kita tetap akan mendapatkan aliran pahala dari amal yang seperti biasa kita lakukan saat muda. Ya, lahum ajrun ghairu mamnun. Ya, mereka tetap akan dapat pahala yang tidak terputus. Falahum ajrun ghairu mamnun. Pahala yang tidak terputus. Gitu ya. Dan surat At-Tin juga Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai peringatan bagi orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Ya, penciptaan Allah yang sedemikian rupa terhadap manusia itu sebenarnya merupakan tanda atau bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala
Maha Kuasa dan mampu untuk membangkitkan kembali manusia dan menghisab mereka, membalas mereka dengan sesuai dengan amal yang dilakukan ya. Jadi adanya penciptaan manusia dari mulai lemah, kemudian kuat, kemudian lemah lagi, itu sebagai salah satu bukti akan kekuasaan Allah bahwa mengadakan hari kebangkitan bagi Allah sangat mudah. Alaihissallahu biahkamil hakimin, dan Allah adalah sebaik-baik hakim, sebaik-baik qadhi yang akan memutus ya segala perkara manusia. Ya tidak ada manusia yang bisa lolos dari hukuman Allah. Ya, semuanya akan Allah berikan balasan. Ya, yang baik dengan kebaikan, yang buruk dengan keburukan. Tidak ada yang dizalimi, tidak lagi sogok menyogok, pungli, ya, karena ini troninya, karena ini konconya, tidak. Ya, semua akan ditetapkan sesuai dengan amal. Wallahu a'lam bishawab. Demikian dari surat At-Tin, mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang bertanya kan? Ya, silakan. Kita melihat ini dalam perbuatan baik seorang manusia, apakah perbuatan baik itu langgeng ya? Perbuatan baik itu di mata Allah itu langgeng nilainya. Tapi walau dia pada satu saat, pada suatu kelemahan manusia itu dia berbuat dosa. Nah, dosa dan kebaikan ini apakah sama dengan air dan minyak? Jadi terpisah nilainya dan pada ujungnya tidak saling menutupi gitu. Artinya ketika kita di ujung waktu berbuat amal kebaikan banyak, tidak menghapus dosa yang lalu, apa gimana itu? Apa masing-masing dosa dan kebaikan itu ya diukur lah, enggak ya berdiri sendiri gitu. Baik, apakah seseorang berbuat baik kemudian dia berbuat dosa, apakah lantas dosa dapat mengulangi kebaikan atau kebaikan dapat menghapus dosa? Wallahu a'lam. Ini tentu masalah yang hendaknya diperinci. Ada dosa yang menghapus kebaikan, ada kebaikan yang menghapus dosa, tapi ada dosa yang tidak menghapus kebaikan. Ya. Dosa yang menghapus kebaikan apa? Ya yang terkenal, ria itu menghapus kebaikan, dan lebih besar lagi syirik dan kekufuran. Syirik dan kekufuran itu menghapus kebaikan. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu berbuat syirik, amalmu akan gugur dan kamu menjadi orang yang merugi. Jadi itu menghapus. Mengeri juga syirik. Ya, maka harus benar-benar kita jaga diri kita dengan keimanan yang benar, yang bersih dari unsur kemusyrikan. Tapi selebihnya dosa itu tidak lantas menghapus amal, ya. Walaupun dia dosa besar. Ini juga memang patut kita disikapi, ya. Jangan sampai kita malah menutupi rahmat Allah. Oh, dia mah percuma sholat, dia tukang mabok. Kira-kira orang di satu sisi dia mabok, di sisi lain dia sholat. Tapi sholat jangan sambil mabok, ya. Asal sholat jangan sambil mabok, ya. Nggak sah sholat sambil mabok. Dia udah sadar, lalu dia sholat. Apakah sholatnya diterima? Kalau syarat rukunnya dipenuhi, ya diterima. Cuma masalahnya dia mabok, ya. Dia mabok. Dia tetap akan terhitung sebagai apa? Sebagai dosa, ya dosa besar. Baik, kalau gitu dia sholat, apakah lantas terhapus dosanya? Ada memang ibadah-ibadah yang sering kita dengarkan juga. Siapa yang membaca ini, siapa yang melakukan ini akan diampuni dosanya, ya. Di as-shalawatul khamsi, antara sholat satu dengan sholat yang lain, sholat Jumat dengan sholat Jumat berikutnya, kafaratun lima bainahuma, itu akan menjadi penghapus dosa-dosa yang dilakukan di antaranya. Jadi kalau kita sholat zuhur, nanti asar, perbuatan dosa yang kita lakukan antara zuhur dan asar itu akan gugur. Kalau kita berwudu akan gugur. Cuma para ulama menyebutkan
Ya, itu hanya berlaku pada dosa-dosa kecil dan dosa yang berkaitan dengan hak Allah. Ya. Sebab dalam satu ayat disebutkan juga tambahannya apa? Idza jasuni batil kabair. Kalau dosa besarnya dijauh, ditinggalkan. Nah, dosa kecilnya gugur. Jadi amal ibadah bisa mengukur dosa otomatis. Tapi kecuali dosa besar. Kalau dosa besar, maka harus membutuhkan taubat secara khusus. Taubat secara khusus. Satu lagi yang tidak lantas turun. Nah, ini yang memang harus betul-betul diperhatikan. Apa? Dosa yang berkaitan dengan hak orang. Hak orang itu ada 3. Apa? Damuhu, wa maluhu, wa ilmuhu. Darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Darahnya, ada orang dibunuh. Masya Allah, ada kadang-kadang orang sekarang gampang bener bunuh. Lalu dia ingin bertobat, dia umroh, dia haji, dia apa? Sementara orang yang dibunuh, orang yang dilukai, dia belum pernah minta maaf atau apa. Itu nggak bisa lantas diampuni dosa. Sebab Allah mengatakan, "Man kana 'indahu majlamatun li akhihi falyatahallalhu al-yawm." Siapa yang punya kezaliman terhadap saudaranya, maka sekarang saat ini di dunia buru-buru ya minta maaf, minta dihalalkan. Sebelum apa? Sebelum tidak berlaku ya min qabli alla yakuna dinarun wala dirham. Sebelum tidak berlaku dinar dan dirham nanti di hari kiamat. Bahkan dalam hadis yang lain terkenal apa? Orang yang muflis. Apa muflis? Bangkrut, bukan rugi lagi, bangkrut. Bangkrut itu apa? Dia datang di akhirat bawa pahala puasa, bawa zakat, bawa pahala sholat, tapi dia datang karena dengan dosa mencaci maki seseorang, memukul seseorang, menumpahkan darah seseorang, makan harta seseorang. Berarti masih ada tuh dosanya. Nggak cukup dia sholat puasa dari menghapuskan dosa kan? Nggak otomatis maksud. Ya, rupanya itu belum diselesaikan hak orang tadi. Akibatnya apa? Pahala yang dia bawa diberikan kepada orang-orang yang menzalimi. Kalau kurang, dosa mereka diberikan kepada. Ya, maka ini penting sekali ya, kita betul-betul menjaga diri kita dari hak orang. Ya, ini memang sebuah ujian yang besar. Ya, ujian yang besar. Harta orang juga jangan sampai ada harta orang di tangan kita. Ya, ini mungkin yang paling ini, ya mungkin ini juga mimbabil tadzkir buat kita, buat saya. Ya, uang orang kadang ada yang kita pakai, ya, dan seterusnya. Ada yang kita ambil, ya itu ada harta orang. Ya, ketika kita kurangin dagangan kita, itu ada harta dia yang kita ambil dengan cara halus. Ya, orang pesan sekilo, yang nyampe ke kita setengah kilo misalnya. Itu ada harta kita setengah kilo sama dia. Ya. Gimana tuh untuk membersihkan? Berat, makanya orang kalau dagang itu kata para ulama banyakin sedekah. Ya. Karena misalnya ada orang yang mengembalikan harta ke orang, kalau nggak bisa sedekahkan, niatkan untuk orang. Begitu. Jadi yang tidak lantas terhapus adalah kalau berkaitan dengan dosa besar dan hak manusia. Jadi ada yang memang bisa menghapus tapi tidak semuanya. Baik dosa dapat menghapus amal, tapi nggak semua dosa lantas menghapus amal, tidak. Amal juga begitu, ada amal yang menghapus dosa, namun tidak semua amal atau tidak semua dosa lantas bisa dihapus oleh satu amal. Masing-masing ada tempat. Wallahu a'lam. Silakan. Berkaitan dengan pahala yang terus menerus, apakah itu dengan kegiatan menunaikan kewajiban
dengan kewajiban itu kan misalkan sholat itu 5 waktu kita lakukan, terus puasa setiap Ramadan kita lakukan. Selanjutnya yang apakah itu yang termasuk? Selanjutnya untuk yang amalan sunnah, karena amalan sunnah di sini kan kadang dilakukan, kadang enggak dilakukan. Nah, apakah itu juga termasuknya? Terus apakah memang untuk ini dibatasi waktu, Ustaz? Misalkan waktunya itu kan dibahas di sini dari muda sampai tua, sehingga dibatasi waktu dengan kematian. Apakah memang amalan ini setelah kematian juga berlaku, Ustaz? Sekian, jazakallah. Baik, ya amalan yang dianggap tetap berlaku, ya tetap mengalir dan dianggap sebagai amalan yang biasa dia lakukan, dan mudah-mudahan itu amalan yang kontinu. Ya itulah juga di sisi lain fadilah dan keutamaan amalan yang kontinu, ya, amalan yang berlangsung terus menerus. Ya, maka amalan yang kontinu itu menjadi amal yang paling Allah cinta. Jadi kadang perkara amal yang paling Allah cintai bukan cuma dari jenis amal, amalnya apa, di puasa ini, puasa itu. Tidak, tapi masalah kontinuitas. Setiap hari dia mungkin sederhana aja, dia cuma setiap hari datang ke masjid, sholat, karena itu menjadi amal yang akan dicatat terus. Ya, jadi nanti misalnya lah sama Allah, apakah dia sakit, apakah dia tua, nggak kuat lagi ke masjid, itu akan dicatat seakan-akan dia ke masjid sholat. Walaupun mungkin dia sholat di rumah, ya, sholat di rumah. Jadi wallahu alam ya, kalau dia mungkin absen sehari sekali, ya entah mungkin karena kesibukan, entah karena ya capek, atau namanya orang kadang ada futurnya. Mudah-mudahan itu tidak memutus amalan kontinu, gitu ya. Kayak kita misalnya ngaji setiap pekan, kita udah pokoknya saya mau tekunin setiap Rabu pagi kita ngaji taufik Allah. Ya, mungkin sekali waktu kadang ada kesibukan, kadang emang malas gitu kan, namanya orang kan, ada saja ya. Kadang kita kuat-kuatin gitu ya. Insya Allah itu tidak memutus amalan kontinu, sebab futur juga masalahnya juga dia tabiat manusia juga. Tapi jangan kebanyakan putusnya ya. Ngaji sekali ya, absennya setahun misalnya ya, kebanyakan. Itu nggak bisa dianggap sebagai amalan yang nanti kalau di hari tua akan dicatat. Tapi kalau dia rutin, ya, tiap hari dia baca Al-Quran, ya, ada waktu-waktu puasa sunnah dia puasa sunnah, ada pengajian, ya, ada sedekah tiap hari atau secara rutin dia bersedekah. Ya, nanti di suatu saat dia sudah bersedekah karena mungkin kondisi ekonomi yang kurang, maka insya Allah tetap akan mengambil. Ya, jadi insya Allah itu tidak menghapus kalau sekali-sekali saja. Tapi kalau terlalu lama dan sebabnya juga uzurnya tidak jelas, ya itu tidak berlaku sesuai dengan ayat ini. Jadi yang berlaku adalah yang kontinu. Kalau terputus sekali-sekali, insya Allah tidak akan memutus kontinuitasnya atau istimrornya. Kurang lebih. Ada apa lagi? Tentang amalan itu apakah memang dibatasi waktu dengan kematian, atau amalan itu pahalanya terus-menerus? Oh, maksudnya kalau kita meninggal amal itu akan terus mengalir. Ya, kalau itu tadi berkaitan dengan 3 hari itu yang Rasul katakan. Sebab orang kalau sudah meninggal amalnya terputus. Amalnya terputus kecuali 3. 3 itu bukan berarti dia bisa beramal, tapi peninggalannya lah ya. Peninggalannya berupa apa? Sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu termasuk yang paling dikuatkan para ulama adalah wakaf. Bagus kalau kita sudah punya agenda, rencana, atau bahkan kita realisasikan program-program wakaf, ya, baik wakaf yang besar, yang kecil-kecil bisa kita ada. Misalnya orang mau wakaf mesin atau apa, kita bisa ambil di sana. Nah, itu bagian dari wakaf. Ya, sedekah jariyah atau ilmu yutafawi, ilmu yang kita ajarkan ya kepada anak kita lalu diamalkan. Nah, itu yang mengalir. Kalau amal kita udah, amal kita terputus, kita udah nggak bisa lagi dapat pahala sholat dari sholat kita, paham gak? Pahala puasa dari puasa kita udah nggak bisa kalau orang meninggal. Tapi yang mungkin kita dapatkan pahala sholat
dari orang yang kita ajarkan sholat. Itu yang luar biasa. Pahala baca Al-Quran bukan dari baca Al-Quran kita, tapi bacaan Al-Quran dari orang yang kita ajarkan Al-Quran. Sudah satu sebenarnya. Ya, mengajar itu sesuatu yang harus juga ya paling kita ke anak kita, atau paling nggak kita ajak, kita ngajak atau kita berpartisipasi dalam upaya untuk ya memberikan hidayah, mengajarkan kebaikan. Al waladin sholihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan. Ya, jadi kita udah nggak bisa lagi dapat pahala doa buat dari kita nggak bisa lagi berdoa. Tapi ketika ada anak soleh yang kita didik, kita biayai, lalu dia mendoakan, nah itu dapat menjadi aliran. Jadi kalau mau dibilang sampai kapan batasan amal, ya sampai aja. Orang kalau ajal datang, kesempatan dia beramal nggak bisa. Nggak bisa di ukuran ntar saya mau sholat yang banyak dari pahala dapat, nggak ada. Ya, ntar di ukuran saya mau haji, ya nggak bisa. Amal udah tertutup. Cuma masih ada kemungkinan kita dapat aliran pahala dari amal orang atau dari amal yang menjadi bekas-bekas atau peninggalan dari amal kita tadi ya, dari sedekah, dari ilmu, dan dari amal soleh. Wallahu. Baik, sudah. Kalau sudah kita cukupkan kajian kita, mudah-mudahan Allah berkahi majelis kita dan Allah jadikan kita orang-orang yang terus istiqomah di jalan Allah dan juga tak ketinggalan ya. Semoga kita dipertemukan dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, jauh dari musibah dan bencana, dan kemudian kita dapat mengisi Ramadan sebaik-baiknya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dah wa na'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dah. Allahumma inna na'udzu bika minal kasal wa su'il kibar. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa wafiqna bi'ibadatika wa ta'atika ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.